Apakah ada yang mau ditanyakan? Juno? Aman? Oke, nggak ada. Biar nanti bisa langsung on ke dalam platformnya sama ke bagian Visual Studio Code-nya, silakan langsung buka aja Juno untuk yang di Visual Studio Code-nya, yang Algo Python-nya. Dibuka, langsung login di situ. Nanti kita akan masuk kembali ke bagian part satunya lagi. Kita akan lanjutkan. Oke, ada yang baru bergabung. Hisham, halo Hisham. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran jelas Hisham di sana? Waduh, unstable connection. Punya Hisham. Iya Mister, baru kedengeran maaf. Oke, sip. Oke, untuk Hisham, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai project kita yang part pertama kemarin? Oke, sembari Sejauh ini belum Mister karena belum ada animasinya kan, maksudnya aktornya gerak-gerak. Karena yang bikin saya penasaran tuh aktornya gerak-gerak gitu. aktornya Kayak gerak-gerak semacam loncat atau Oh, ini kayak ya 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 ya. ya yang saya penasaran. Nanti kita akan coba cek ya Oke, apakah oke. nanti setelah ini sudah mencukupi apa yang diingin tahu oleh si Hisham. Kalau ada yang masih penasaran, kabarin aja ya, sampaikan aja. Nanti kita akan coba modifikasi kalau Iya misalnya siap memang Mister. masih ini. Oke, sip sip. Nah, yang kemarin Mister sedikit mereview ya. Yang kemarin itu sebenarnya kita hanya mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Perbedaannya, kalau kemarin-kemarin kita itu sebelum yang minggu kemarin ya, kita menggunakan platform yang langsung dari web. Nah, yang sekarang mulai dari minggu kemarin kita udah mencoba untuk menggunakan yang Visual Studio Code. Kalau nama aplikasinya sebenarnya Visual Studio Code, cuman kita sudah memodifikasi Visual Studio Code-nya itu menjadi Algo Python sehingga teman-teman tinggal pakai aja. Tapi pada dasarnya itu aplikasi Visual Studio Code namanya. Jadi kita hanya mereview sebenarnya, membuat kelas, kemudian membuat fungsi. Sorry, kalau di dalam kelas itu fungsinya disebut method ya. Method untuk membuat suatu pergerakan atau membuat suatu animasi dan sebagainya. Kita buat di metodenya. Jadi masih belum ada yang terlalu banyak yang baru. Tapi nanti hari ini kita akan coba menambahkan beberapa hal yang baru terkait dengan tabrakan atau collide track. Kalau kemarin kita belajar collide point, kemudian nanti ada sprite group, kemudian ada sprite untuk yang saling bertabrakan dengan menggunakan group, ada yang sendiri, ada yang group. Nanti kita akan coba pelajari. Nanti pergerakan-pergerakan juga nanti akan kita coba buat yang tadi disampaikan Hisham. Cuman nanti apakah sudah cukup atau belum nanti disampaikan aja kalau ada yang masih penasaran. Oke, kita tunggu teman-temannya lagi. 5 menit lagi ya, kita coba tunggu. Oke. Oke. Kita tunggu dulu 5 menit lagi. Kalau belum ada, nanti kita akan coba masuk ke dalam materi. Oh ya, sembari menunggu teman-temannya, Mister akan coba buka lagi file kita yang kemarin. Online lesson-nya kita ganti dulu. Jadi entire screen supaya enak. Oke, jadi teman-teman nanti silakan buka di bagian VS Code ini ya. Kalau judulnya di shortcut-nya namanya VS Code. Nah, ini aplikasinya kita nyebutnya biasanya Algo Python. Nah, ini Mister udah buka di sini. Jadi Mister udah masuk ke dalam akunnya. Jadi masuk ke dalam yang nomor 3 ya. Sebentar, kita coba cek dulu. Nomor berapa? Mister lupa. Jadi kita nggak masuk ke lesson 4. Lesson 4 ini hanya teorinya saja. Jadi kita nanti codingnya masih ke bagian ke lesson 2-nya di nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 ini kan catatan yang kemarin kita lakukan ya, ada pembuatan mind map, kemudian ada beberapa rincian yang kita akan lakukan malam ini dan udah kita lakukan minggu kemarin. Silakan ditulis di sini.
Bebas. Bisa teman-teman ikutin dari yang ada di course-nya yang di nomor 3. Di nomor 3 ini kan sebenarnya di bagian kanan di tas panelnya itu akan ada penjelasan apa-apa saja yang udah kita lakukan. Itu tinggal disalin aja. Untuk yang di nomor 4 tadi ya. Kembali lagi code-nya kita masuk ke bagian yang nomor 3. Harusnya di sini udah tersimpan beberapa aset yang sudah kita upload kemarin. Jadi udah tersimpan di sini semuanya, nggak hilang, nggak ada yang hilang. Jadi kita pakai lagi aset-aset yang ada. Nah ini yang tadi Mister sampaikan di nomor 4, di bagian tas panel sebelah kanan, ini teman-teman bisa tambahkan aja keterangannya nih. Tinggal di copy aja, di paste di bagian nomor 4 tadi untuk terkait dengan beberapa checklist yang sudah dikerjakan. Kemarin kita udah sampai yang di hari pertama ini udah clear ya. Di hari pertama ini sudah clear. Sekarang kita masuk ke yang hari ke... Oh, enggak ada hari keduanya. Oke, hari keduanya nanti berarti kita langsung ke PowerPoint ya. Di PowerPoint nanti ada keterangannya apa-apa aja akan kita lakukan. Oke, kita cek dulu. Apakah ada yang baru masuk lagi? Oh, Abel. Halo Abel dan Yumna. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas di sana, Abel dan Yumna? Jelas. Oke, sip. Thank you. Mantap. Sebentar. Gambar Mister nge-lag nggak? Kalau nge-lag Mister matiin aja deh videonya supaya nggak membebani teman-teman. Aman ya? Gambar Mister yang di screencast sama kamera Mister. Nge-lag nggak? Bikin nge-lag nggak ke teman-teman? Ini Mister sekarang pindah ke PowerPoint. Apakah PowerPoint-nya sudah bergerak? Aman ya? Iya, aman. Aman ya? Oke, sip. Mister close dulu. Oke, udah 7:09. Kita mulai saja ya. Ya, sebelum kita mulai, Mister mau kembali ke bagian programnya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Yang punyanya Algo Python yang kemarin teman-teman install itu nama aplikasinya sebenarnya adalah Visual Studio Code. Cuman kita upgrade atau kita modified menjadi Algo Python sehingga nanti kita tinggal pakai aja. Silakan dibuka lagi. Dibukanya itu yang di bagian lesson 2 ya teman-teman ya. Lesson 3 ini kebuka sudah, cuman isinya dia hanya teori-teori saja. Yang nanti akan Mister sampaikan pada malam hari ini. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba mereview lagi teori-teori yang tadi Mister sampaikan, boleh lihat videonya atau boleh langsung belajar membaca sendiri di bagian dokumentasinya. Jadi ini materi-materinya yang nanti akan Mister sampaikan pada malam hari ini. Dan Mister akan coba jelaskan. Ada 2. Nah untuk pembuatan code-nya, nanti kita kembali ke lesson yang kedua ini. Yang nomor 3. Oke, yang nomor 4 ini hanya keterangan aja. Kemarin kan kita udah buat mind map. Kemudian kita buat checklistnya yang kemarin udah kita buat, kita tuliskan di sini. Silakan dituliskan di sini di nomor 4. Tapi kalau code-nya kembali ke yang nomor 3 ya. Nah, sekarang silakan buka di lesson 2 yang nomor 3 dulu. Kita coba sedikit review apa yang udah kita udah kita kerjakan kemarin. Dan pada dasarnya kemarin itu kita belum ada hal yang baru ya. Belum ada hal-hal yang baru. Ya mungkin ada tapi sedikit. Kayak rec X sama rec Y. Mungkin kemarin-kemarin belum ada ya. Atau fungsi get rec. Tapi itu sebenarnya masih relatif mirip seperti apa yang udah kita pelajari di pelajaran sebelumnya yang pada saat kita menggunakan platform web. Kalau ini kan sudah menggunakan aplikasi VS Code ya. Ini Mister tutup dulu. Explorer-nya sebelah kanan. Oke. Sebelum Mister mau mereview, Mister mau tunjukkan hasil akhir kemarin kita itu harusnya sudah seperti ini. Untuk gambar image-nya atau aset-aset yang lain, background dan sebagainya, teman-teman boleh menggunakan bukan yang ini ya. Kemarin kita gunakan yang labirin PP ya. Geser aja biar nggak memenuhi. Oke. Kita gunakan yang labirin PP. Jadi kemarin kita sudah selesai dan bentuk akhirnya kemarin itu harusnya yang muncul pertama adalah gambar bariernya atau gambar apa ini ya, pembatasnya. Ada 2 pembatas ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal.
Dimana Mister udah mencoba untuk mengukur ya. Kalau teman-teman ingin membuat lebih panjang lagi silahkan, atau ini lebih ke kanan lagi atau ke kiri silahkan. Itu koordinatnya tinggal teman-teman rubah. Kemudian ada satu player utama, karakter utama kita. Dan terakhir di bagian backgroundnya kita udah tambahkan juga. Nah ini kalau dipencet kanan kiri atas bawah, ini sudah bisa menggerakkan pemainnya. Sebatas menggerakkan, belum sampai ke bagian misalnya kalau ini kebentur tembok gini, dia masih tembus. Harusnya misalnya nanti kita buat kalau kebentur tembok dia harus kembali ke posisi awal. Jadi harusnya kembali ke posisi ini. Jadi nggak boleh melewati temboknya. Dan kalau dia udah di bagian udah muter nih, misalnya udah muter ke atas, ke kanan, kemudian dia ternyata kesentuh di bagian sini. Nah, kesini bagian sini kesentuh, tet, dia harus kembali ke posisi awal lagi. Jadi kayak ngeriset posisi gitu ya. Misalnya nanti kita buat seperti itu. Tapi kalau tadi teman-teman punya ide yang lain, silakan, nggak apa-apa, dicoba-coba. Oke, jadi seperti ini ya. Terakhir code kita sudah dalam bentuk seperti ini. Kanan, kalau kanan Mister menggunakan keyboard tombol kanan, kalau kiri Mister menggunakan keyboard tombol kiri, kalau atas Mister ingin menggunakan yang tombol atas dan bawah pakai tombol bawah. Kalau teman-teman pakai WASD juga boleh, silahkan. Gak ada masalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan hasil akhirnya, apakah ada yang tertinggal? Lah, Mister kembalinya ke sini. Apakah ada yang masih tertinggal dengan code-nya? Code-nya itu seperti ini ya. Ini kemarin Mister udah share juga di grup kita, tinggal di copy aja. Kalau yang ketinggalan tinggal di kopas dulu. Di replace semuanya dengan menggunakan code kita yang baru. Kalau teman-teman punya ide menggunakan image yang baru, tinggal diganti aja ini image-image-nya ya. Dan jangan lupa di-upload dulu teman-teman ke sini. Uploadnya ke bagian di bawahnya ini ya, bukan yang di atas ini. Jangan teman-teman upload di bagian yang atasnya nggak ada namanya ini, tapi upload yang ditulisannya VSC permainan labirin. Taruh di sini, di drag and drop boleh, atau di klik kanan, kemudian apa ya kok klik kanan? Oh ini ya, new file boleh di sini. Oke, gitu ya. Nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang tertinggal udah aman, Mister mau sedikit review nih. Di code Mister ini, code mana yang dia nantinya akan membuat atau memodifikasi ukuran gambarnya. Ini ada barisnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada barisnya 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di bagian code ini baris mana yang dia akan merubah posisi merubah ukuran dari gambar. Yang ada di layar Mister ya. Oh, sebentar, ini Mister kalau nggak lihat chatnya. Ayo yang mana? Bentar, Mister ganti dulu. Ganti pakai yang Windows. Biar Mister tahu kalau ada yang ngechat. Oke, silakan di chat boleh atau langsung open mic boleh. Adakah volunteer? Hisham, Yumna, Juno, dan Abel? Code mana yang dia fungsinya untuk mengubah ukuran dari suatu gambar? Tiga, dua, gak ada yang volunteer nih? Mister tunjuk ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang mau disampaikan, dikonfirmasi, konfirmasi aja, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dalam melakukan konfirmasi. Kita belajar bareng di sini. 3, 2, 1. Mister tunjuk ya. Abel coba. Code mana Abel yang kita bisa membuat si gambarnya itu jadi berubah ukurannya? Yang ada di tampilan layar itu, di sekitaran itu ada. Code yang nomor berapa? Baris keberapa? Abel, suara Mister terdengar jelas? Apakah soal Mister tadi masih bingung maksudnya seperti apa? Yang mana Abel? Halo Abel.
Yang mana? Code mana yang bisa untuk merubah ukuran dari image atau ukuran sprite kita? Di baris keberapa? Gimana, Bel? Gak apa-apa, disampaikan aja. Apa yang sudah difahami, Mister bisa tahu. Jadi sampai mana teman-teman bisa memahami code yang udah minggu kemarin kita buat. Gimana, Abel? 3, 2, 1. Belum bisa? Belum bisa menemukan? Oke, kita coba bantu teman yang lain ya. Juno, coba. Code di bagian mana, Juno? Yang bisa merubah ukuran dari suatu sprite atau image atau gambar. Code yang nomor berapa? Baris ke berapa? Suara Mister masih kedengaran jelas kan ya? Ke-6. Oke, nice. Fungsinya apa? Sebutkan nama fungsinya yang bisa membuat dia menjadi ukurannya berubah. Yang image load, apa width height, apa yang mana? Apa yang scale, apa yang transform doang? Width height. Oke, width height itu untuk apa tujuannya? Kenapa kok ada width dan height? Tinggi dan lebar. Oke, nice. Oke, jadi teman-teman bisa mengatur tinggi dan lebarnya dengan menentukan argumen width dan height-nya. Untuk fungsinya itu ada di depan ya teman-teman ya. Yang transform.scale itu adalah fungsinya. Jadi fungsi transform.scale itu gunanya untuk merubah si ukuran gambarnya. Di dalam fungsi scale itu nanti akan disediakan dua argumen. Yang pertama adalah instan dari si image-nya dengan menggunakan fungsi image load. Satunya lagi yang width dan height-nya untuk menentukan panjang dan lebarnya. Tinggi dan lebarnya. Oke, good. Nah, sekarang Mister lanjut lagi untuk review yang kedua. Di dalam code ini yang Mister sekarang lagi scroll, Mister tunjukkan di screen. Ada code yang bisa mendeteksi tombol yang kita tekan di keyboard. Di bagian baris keberapa code itu berada? Coba sekarang Yumna. Tadi Juno udah. Yumna. Di bagian baris keberapa yang fungsi code-nya itu untuk mendeteksi tombol yang kita tekan. Kita tekan ya, yang ada di keyboard. Seluruh tombol bisa kita deteksi di situ dengan menggunakan code ini. Di bagian mana? Yumna, silakan. Di baris keberapa? Tadi kan nggak ada pertanyaan ya? Udah clear ya? Harus nyaman dong. Gimana Yumna? Di baris keberapa code yang bisa mendeteksi tombol yang udah kita tekan di keyboard? Sehingga nanti kita bisa berinteraksi nih dengan aplikasi kita. Gimana Yumna? 3? Oke, ada yang menjawab sudah. Baris 47. Oke, baris 47. Oke, di baris 47 itu ada elif e.type sama dengan key down. Code mana yang dia itu menunjukkan bahwa ini aku sedang menekan tombol keyboardnya. Itu kan ada 3 operator ya, ada elif, ada e-type, ada key down. Yang bagian mananya? Yang akan mendeteksi tombol yang ditekannya. Key down. Oke, nice. Jadi, teman-teman bisa lihat di situ ya. Ini kondisi awal kita. Jangan sampai ini teman-teman lupa nih. At least teman-teman tahu konsepnya dulu. Jadi seluruh event yang ada di dalam Pygame itu akan kita dapatkan dengan menggunakan fungsi event.get yang ada di baris 44. Itu awalannya. Seluruh eventnya kita tangkap di situ. Nah, kalau kita ingin berinteraksi dengan tombol close, maka kita perlu untuk mendefinisikan tipe dari si event yang kita repetisi tadi dengan menggunakan fungsi di baris ke-45.
if a.type. Jadi untuk mendapatkan tipenya kita bisa menggunakan fungsi .type. Kalau dengan interaksi close kita bisa pakai quit. Kalau dengan interaksi tombol ditekan kita pakai key down. Kalau ingat yang kemarin pada saat kita menggunakan face clicker itu kita gunakan mouse button down kan. Kalau teman-teman buka face clickernya lagi, sebentar. Mister ganti share screen dulu. Sekalian kita mencoba untuk mereview apa yang udah kita pelajari, jangan sampai lupa. At least teman-teman konsepnya ya, konsepnya yang penting. Konsepnya paham, sehingga nanti teman-teman nggak perlu menghafal, tinggal nanti teman-teman tahu aja konsepnya. Nanti kalau ada kesulitan terkait dengan code-nya, penulisannya itu tinggal di search aja di internet, udah banyak yang keluar. Kemarin kita gunakan ini, mouse button down. Jadi tipenya tuh banyak, nggak cuma key down doang. Yang kemarin kita pelajari mouse button down. Kemudian ada lagi yang tipenya tipe quit dan sebagainya. Jadi banyak tipenya, tergantung dari apa yang ingin kita inginkan. Nah, untuk membaca apa aja event yang akan kita dapatkan dengan menggunakan fungsi event.get, ya kan ini sama ya dengan yang punyanya kita, event.get ini yang ada di Algo VS Code atau di Algo Python-nya, itu kita bisa baca di dokumentasinya. Banyak banget di situ, teman-teman bisa baca di situ. Silakan bereksplorasi, nggak cuma key down aja, mau ada yang mouse button down, mouse button up, key up, dan sebagainya itu ada. Key up itu ketika tombol dilepas. Jadi kan kalau key down tadi ditekan, kalau key up itu pada saat tombol dilepas. Itu juga ada sensornya, maksudnya bukan sensor apa ya, Bu, ada pembacaan code-nya juga. Oke ya. Nah, ini masih yang kayak seperti biasanya, yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kalau yang kemarin yang kita menggunakan mouse button down, sekarang kita gunakan event yang lain yaitu kayak key down untuk mendeteksi si keyboardnya. Oke, yang lainnya masih sama ya. Kita masih menggunakan bleed untuk menggambar si image-nya. Kemudian kita mendapatkan rect-nya atau rectangle yang mengelilingi si image-nya dengan menggunakan fungsi rect, di mana nanti kita akan gunakan fungsinya nama fungsinya getRect untuk mendapatkan properti rectangle-nya. Setiap rectangle itu mempunyai posisi koordinat yang sudah di-define dari awal. Jadi udah ngikut nih. Saat gambar itu di-define di 200,200, maka rect-nya pun juga akan sama di 200,200. X sama Y-nya. Jadi kalau 200,200 itu X-nya yang di depan, Y-nya yang di belakang. Jadi kalau nanti ada ada penulisan seperti ini, mana tadi? Di atas ya. Nah ini ya, rect X Y. Ini adalah urutannya, X itu yang depan itu X, yang belakang itu Y. Selalu seperti itu. Jadi nanti tinggal kita menyesuaikan untuk rect X dan rect Y-nya. Kalau kita mau menggambarkan image-nya, kita masih gunakan bleed. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai apa yang udah kita pelajari pada minggu kemarin? Nah, ini beberapa code yang bisa kita pakai juga sebenarnya dalam nanti menyusun game kita yang ada di Visual Studio Code. Di sini teman-teman juga sudah pernah mencoba untuk membuat tulisan. Nah, nanti kita akan coba buat tulisan juga, kalah dan menang sama. Kemudian nanti kita akan buat kelasnya. Kurang lebih kelasnya akan mirip seperti ini. Ada label, kemudian ada set text-nya untuk menentukan tulisan apa yang akan kita tuliskan di dalam render Pygame-nya. Kemudian nanti kita tampilkan dengan menggunakan bleed sama. Nah, bleed ini udah kita buat di dalam kelas parent-nya. Kalau di sini kan bleed-nya belum ada ya di kelas area-nya ya. Di sini kan kebetulan dia menggunakan kelas area sebagai parent dari si label. Sementara kalau kita di Pygame tadi, di Visual Studio Code, kita menggunakan game sprite-nya ini, object sprite, itu sudah ada draw, metode draw-nya. Jadi nggak hanya rectangle aja. Jadi kita udah rectangle-nya kita initiate di dalam konstruktor kita. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya. Mister masih menggunakan entire screen, supaya nanti Mister bisa gampang pindah-pindahnya. Kita slideshow dulu. Oke, kita akan coba untuk menggunakan code kita yang terdahulu. Kita akan kembangkan lagi di part keduanya.
untuk membuat suatu permainan labirin. Dimana di sini nanti kita akan mencoba untuk menangani suatu collide sentuhan ya, sentuhan antara si player A dengan musuh atau player A dengan dinding dan sebagainya. Kemudian kita coba akan bergerak atau mempelajari terkait dengan kelompok sprite yang nantinya kita bisa pakai untuk buat sebagai kumpulan dari sprite-sprite seperti misalnya ada dinding tadi ada dua ya, ada vertikal dan horizontal, kita bisa jadiin satu. Kemudian nanti kita bisa buat satu tadi itu satu list dari si dindingnya. Kita akan coba buat dia bisa mendeteksi apakah tersentuh oleh player atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam perencanaan proyek yang kemarin udah kita buat. Jadi kemarin udah kita buat yang terkait dengan jendela permainannya, latar belakang juga kita buat. Kemudian fungsionalitas pertamanya yaitu mengenai loop gamenya, di mana loop game ini kemarin kita sudah define di bagian while loop kita ya di sini. Nah, while loop kita ini udah kita gunakan variabel nih. Yang biasanya kita gunakan while true saja, kita udah gunakan variabel di mana nanti ini harapannya dengan variabel ini kita bisa kontrol. Nah, kontrolnya di mana? Ini kemarin kita sempat kontrol. Tarik. Kontrol untuk di bagian quit-nya. Ketika quit itu ditekan, maka dia akan menghentikan program dan dia menutup jendelanya. While run-nya jadi false. Jadi dia nggak akan looping di sini lagi. Itu terkait dengan penerapan variabel run secara sederhana. Kemudian ada gerakan. Gerakannya ini juga gerakan pemain yang udah kita coba. Tadi contohkan lagi, kita review lagi. Nah, nanti kita akan coba buat dengan yang terkait secara gerakan otomatis yang kalau sebelumnya dengan menggunakan tombol, sekarang gerakan otomatis yang dia bergerak kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Tergantung dari kebutuhan nanti. Nanti kita akan coba semuanya. Kanan, kiri, atas, bawahnya secara otomatis tidak perlu ditekan. Yang nantinya itu akan jadi pergerakan si musuh. Oke? Nah, kemudian ada beberapa collide tadi, ada tabrakan pemain versus dinding, pemain versus musuh, pemain versus sprite terakhir, dan sebagainya. Kemudian di sprite-nya nanti kita akan tambahkan. Kalau tadi kita masih menggunakan sprite barrier, background, sama player. Nah, kalau ini udah ada pergerakan musuh secara otomatis, berarti nanti kita akan tambahkan musuh. Kita gunakan moon sama star yang udah kita pakai di sebelumnya aja ya. Jadi kalau teman-teman punya yang lain, silakan pakai aja nggak apa-apa. Kalau Mister menggunakan yang sudah ada kemarin sebelumnya, yang moon sama starnya Mister akan jadikan sebagai musuh. Dan sprite terakhirnya, yaitu tujuan dari si astronotnya tadi, Mister ibaratkan dia lagi bergerak di luar angkasa dan dia menuju ke bumi. Nanti Mister tambahkan sprite bumi di dalam PyGame kita. Nah, itu udah kita Mister share semuanya di ini di WA, silakan di-download kalau ingin menggunakan aset yang sama. Kalau menggunakan aset yang berbeda pun silakan. Oke, nah ini contoh gamenya nanti. Nah, ini bisa kita modifikasi. Nah, ini masih kita tembus ya, sama seperti ini. Jadi masih belum bisa berinteraksi dengan si dindingnya. Oke, nanti ini akan kita pakai di malam hari ini. Kita akan coba buat tambahan dua ya, musuh sama sprite terakhirnya. Musuhnya nanti Mister ada dua, moon sama starnya. Kemudian sprite terakhirnya adalah si Earth. Yang ini ya. Kalau kita kembali ke Visual Studio Code-nya, Mister udah upload yang Earth ini, gambar bumi. Kemudian yang tadi jadi musuh nanti moon, gambar bulan ini sama yang star. Oh, mana star? Ini dia. Semuanya dalam format PNG. Jadi belakangnya itu transparan ya, teman-teman ya. Jangan menggunakan belakangnya itu yang bukan transparan. JPG, JPEG, JPEG, jangan. BMP apalagi, berat banget itu. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, nanti silakan ditambahkan ya untuk bagian kalau perencanaannya kemarin kita udah lakukan di bagian minggu pertama. Paling nanti di bagian checklist-nya silakan ditambahkan apa yang udah kita pelajari. Kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini, bisa nanti dituliskan menambahkan sprite musuh, menambahkan sprite terakhir, kemudian ada kita menangani pergerakan event otomatis pergerakan musuh dan sebagainya. Itu bisa teman-teman tuliskan di bagian nomor 4-nya di lesson 2 ya. Karena kita code-nya di lesson 3. Oke, ini konsepnya untuk sebagai akhir permainan. Nanti kita akan coba buat
tulisan saja, tulisan sederhana yang udah kita pelajari, atau kalau teman-teman menggunakan image pun juga boleh. Kalau bukan menggunakan image berarti sangat sederhana ya, kita gunakan bleed aja. Kita buat dalam bentuk game sprite, kelasnya kita initiate ke image-nya, kemudian kita buat dia uwin tulisannya, pakai image yang ada di Google boleh, silahkan. Oke, ini udah kita buat ya, sejauh ini kita udah membuat objek, kemudian kita buat loop game-nya, menambahkan latar belakang, membuat eventnya yang get event tadi ya, event.get, yang kita mendapatkan mencoba untuk menyeleksi type-nya quit sama type-nya yang key down. Kemudian menempatkan semua objek di layar dengan menggunakan metode draw. Kalau teman-teman kembali ke code-nya, jadi kita menggambarkannya itu dengan menggunakan metode draw yang udah kita set up di bagian game sprite-nya ini. Ini dia, tinggal kita pakai metodenya. Dan dia diturunkan ke kelas player kita, inheritance-nya. Oke. Mengaktifkan gerakan sudah, melakukan pembaruan dan penundaan layar yang nantinya akan kita buat dengan menggunakan display update itu ya, yang udah kita buat. Oke, ini yang udah kita lakukan yang pada saat ini run ya, running programnya. Kalau di kita namanya kan sama nih, mirip, kebetulan run. Jadi variabel ini nanti akan kita buat kontrol dia untuk menentukan apakah programnya masih berjalan atau tidak. Oke, ini struktur yang udah kita lakukan kemarin ya. Mirip seperti yang dicontohkan di sini. Nah, ini dilakukan untuk yang finish ketika misalnya kita menyentuh si player. Jadi nggak langsung close ininya, programnya. Close itu hanya dilakukan ketika si user menggunakan tombol quit untuk close. Tapi kalau permainannya berhenti, ya cukup menghentikan gerakannya aja. Jadi gerakannya jadi gambarnya di statis, nggak bisa kita gerakkan, nggak bisa kita kontrol lagi. Nah, kita bisa tambahkan lagi nih variabel yang lain untuk menghentikan gamenya, misalnya game over atau ini finish, boleh terserah namanya apa aja. Jadi kalau teman-teman menyentuh sesuatu misalnya nanti di bagian playernya itu menyentuh dinding, menyentuh enemy, maka finishnya dirubah menjadi false. Maka dia nggak akan lanjut ke bagian bawahnya. Nanti kita akan praktekkan ini saat kita udah mencoba untuk mempelajari terkait dengan sentuhan atau collide track. Ini ada kondisi menang kalahnya seperti biasa. Kalau kita membuat game pasti ada seperti itu. Nah, ini collide point yang di face clicker udah kita pelajari. Collide point itu dia mendeteksi suatu titik koordinat apakah berada di kotaknya, di kotak yang kita tuju. Lihat di sini. Sedikit Mister akan coba mereview. Jadi rect ini akan menjadi dasar dari apakah si collide point ini nanti dia akan membalikkan nilai true atau false ya. Dengan menggunakan si koordinat yang udah kita kirim sebagai parameter di dalam fungsi collide point-nya, fungsi collide. Nah, parameter ini menjadi argumen di fungsi collide point-nya. Jadi kalau teman-teman tambahkan di sini code-nya, jadi supaya lebih jelas. Kalau ini kita running, mana collide-nya? Collide, oh ini dia. Jadi kalau ini kita running, kita coba print di sini. Print. Kemudian kita running. Lihat apa yang terjadi. Misalnya Mister ini kan ada 4 ya. Lihat di sini ada cards I. Berarti I ini nanti menunjukkan bahwa di sini ada sebanyak 4 kondisi kartu. Ya, udah waktunya habis. Kenapa kok ada 4? Kita melihatnya di sini ya, di 6 cardnya. For I in range. 6 cardnya itu ada 4. Mana di sini? 6 card. Nah, ini ada 4. Jadi kalau ini nanti kita klik, coba kita lihat di sini ya, kita cek bersama-sama. Lihat di bagian atasnya, Mister klik sini, lihat. Titik yang tadi Mister klik itu berada di card pertama ternyata. Dan dia balikan nilai true. Yang lainnya false. Kenapa? Karena memang tadi Mister nggak ngeklik di sebelah kanan-kanannya kan. Nah, sekarang kalau kita klik di bagian luar, false semuanya. Kenapa? Karena kita sudah menentukan nilainya true itu kalau ada di wilayah kotak salah satu ini. Jadi kalau ini kita running lagi, misalnya di kotak nomor 3, nah maka yang nomor 3 yang true. Itu collide point. Jadi koordinatnya di mana, apakah dia masuk di dalam rect yang udah kita tentukan. Nah, sekarang balik ke sini. Nah, sekarang kita akan coba buat nggak pakai yang
collide point lagi, tapi kita akan membuat collide rect. Jadi collide rect ini perbedaan utamanya dengan collide point kalau sesuai dengan ininya ya, inisiasi literasi dari collide point. Berarti kita menunjuk satu poin tertentu, koordinat tertentu, apakah dia bertabrakan, bersentuhan, atau bersinggungan dengan rectangle-nya. Nah, kalau ini kita gunakan collide rect-nya. Apakah kotak yang udah kita dapatkan dengan menggunakan fungsi getRect yang ada di sini, ya sebagai properti kita, ini ya, kan setiap karakter, setiap sprite yang udah kita buat di sini nanti akan mendapatkan properti rect. Nah, rect ini yang menjadi patokan kita nanti. Apakah setiap rect yang didapatkan oleh si sprite itu sudah saling bersentuhan atau bersinggungan? Kalau iya, maka dia akan membalikkan nilai true. Sama kayak tadi. Kalau koordinatnya itu ada di dalam rect-nya, maka dia akan membalikkan nilai true. Kalau nggak ada, ya nilainya false. Hanya dua itu kemungkinannya. Oke, nah sekarang collide rect ini mempunyai argumen player sama finalnya. Mempunyai argumen 2, artinya di sini maksudnya ada 2 sprite. Sprite mana aja yang kita tentukan. Misalnya nama di sini kebetulan yang nama pertama playernya utama itu adalah variable player. Kemudian yang satunya lagi lah objek final. Nah, kalau Mister nanti misalnya yang playernya adalah astronaut, ya kan? Kemudian finalnya ini adalah Earth. Jadi nanti collide-nya bisa macam-macam. Bisa dengan dinding, bisa dengan Earth-nya, bisa dengan si musuhnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diklarifikasi dulu? Sudah clear? Masih bisa ngikutin? Kalau bisa ngikutin, coba raise hand. Masih aman? Apa yang Mister jelaskan? Oke, Hisham, Abel, Juno, dan Yumna. Oke, sip. Yumna udah, Abel, Juno, oke. Halo Abel, apakah Abel masih bersama Mister? Apakah masih jelas suara Mister di Abel? Oke, yang lainnya boleh lower hand. Oke, terima kasih. Oke, gimana Abel? Aman Abel di sana? Suara Mister apakah masih terdengar jelas? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya teman-teman ya. Ya, di sini Abel nggak ada ini sih, nggak ada jaringan bermasalah. Harusnya clear ya, harusnya terdengar ya. Abel, kalau misalnya penjelasan Mister masih kurang pas atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan langsung diinterupsi ya. Oke, sekarang Mister lanjutkan lagi. Tadi kita udah menentukan, sudah mencoba untuk mempelajari bagaimana collide track bekerja. Nanti kita akan coba praktekkan satu persatu. Nah, ini collide track-nya yang nanti akan kita pakai. Jadi dia nanti akan berada di dalam finish-nya. Di dalam variabel finish-nya. Yang tujuannya tadi ya, variabel finish ini atau kondisional yang nanti akan kita tambahkan sebagai variabel finish tujuannya untuk nyetop pergerakan si gambarnya. Oke, ada yang bertanya? Oh, nggak ada. Oke, salah dengar. Kita kembali lagi ke sini. Jadi nanti collide track ini nanti dia ketika menyentuh musuh misalnya, maka dia akan muncul. Nah, ini misalnya gambarnya seperti ini. Kalau mau pakai gambar, kita tinggal pakai bleed aja, kita initiate ke dalam objek, kita pakai bleed, jadi kelar. Tapi kalau kita mau pakai tulisan kayak gini, you win, maka kita butuh kelas label. Boleh dijadikan kelas, boleh dijadikan metode, boleh. Nah, supaya nyaman, karena kan kondisi tadi ada sprite, ya kan? Nah, kita buat kelasnya aja, kelas label. Misalnya ya, nanti kalau kita membutuhkan you win. Oke, sekarang kita coba ini ya, satu persatu. Tadi ada collide track dulu. Kita akan coba demonstrasikan bagaimana collide track bekerja. Mister akan coba masuk ke dalam code-nya sekarang. Di bagian ini masih cuman ada nih ya, di bagian panelnya ini ada hari pertama aja, nggak tahu hari keduanya nggak muncul. Kita based on yang PowerPoint ya. Oke, ya kita labirin ini ya, labirin PP. Oke. Di sini kita udah buat dua kelas ya nih, kelas parent sama kelas inheritance-nya player. Nah, sekarang kita mau coba untuk mengimplementasikan collide track. Mister. Yes, gimana? Itunya halaman tampilan ininya PPT-nya jadi ini ya. Kenapa? PPT-nya? Ini Mister lagi masuk ke ini code-nya. Apakah masih di TPT, teman-teman?
tampilan saya beda, Mister. Waduh. Oh, bentar. Mister curiga ini ada. Mister coba off ini dulu deh. Sevel. Duh, mouse-nya Mister hilang. Screen. Oke, udah muncul lagi. Nah, sekarang Mister mau coba matiin video. Sekarang Mister mau coba screencast lagi pakai entire screen ya. Semoga udah bisa jalan lagi. Ini sekarang Mister mau coba pindah ke PowerPoint dulu. Sekarang di layar akhir gambar ini. Sekarang PowerPoint-nya. Sama? Ya, sekarang baru sama, Mister. Oke ya. Sekarang Mister pindah ke ini dulu. Pindah ke code-nya. Udah pindah belum? Ini yang tadi kita nggak bisa pindah nih. Udah, Mister. Udah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutin. Tadi Mister sampai mana? Oh ya, menerangkan bagi player ya kelas yang udah kita buat ya. Nah, sekarang kita akan coba buat yang pertama terkait dengan collide-nya dulu. Nah, kalau kita mempunyai beberapa kelas seperti ini, usahakan masing-masing kelas itu menangani masing-masing metode yang memang spesifik bagi dia. Kalau kita ngomongin tulisan ya jangan dimasukin ke player gitu. Maksudnya kita bisa membagi. Tapi kalau mau dimasukin player boleh nggak, Mister? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau bisa, kalau kita udah mengenal kelas ya. Kelas itu tujuannya untuk membuat suatu blueprint. Blueprint itu yang gunanya nanti kita bisa buat duplikasi terhadap beberapa objek yang akan kita pakai. Kalau kita mau buat player, berarti kita akan membuat duplikasi player-player yang lain. Kan gitu logikanya. Kalau mau kita buat label, berarti kita mau duplikasi tulisan yang lain. Yang nantinya akan ditempelkan di dalam game kita. Sama, konsepnya kayak gitu. Jadi nanti kita akan coba buat, kalau namanya label, kita buat dengan menggunakan label sendiri, misalnya. Atau kita bisa gunakan yang game sprite-nya. Nggak perlu pakai label, tapi langsung pakai game sprite-nya. Karena pada dasarnya game sprite ini nanti kita bisa pakai juga untuk ngebleed si labelnya. Tapi itu bebas. Nanti kita bisa... Sebentar, ada suara. Apakah ada yang bertanya? Oh, oke, Hisham. Hisham gimana? Aman? Aman, Mister. Tadi salah mencet saya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita buat yang namanya collide track dulu. Tadi kan kita mau membuat misalnya si astronot menyentuh si bariernya. Kalau di sini kan Mister masih menggunakan barrier aja ya. Kalau kita running, kita coba lihat dulu supaya teman-teman kebayang. Yang Mister nanti akan modifikasi, misalnya si astronot ini akan menyentuh si bariernya. Salah satu barrier ini, isi bagian horizontal atau yang vertikal. Jadi kita bisa gunakan collide track. Karena pada dasarnya tiga image ini, yang horizontal, vertikal sama player itu adalah sprite. Jadi kita bisa buat itu. Nah, sesuai dengan yang ada di PowerPoint sini, nah kita bisa buat sprite.collide track player sama final, tergantung apa yang kita inginkan. Kalau Mister berarti astronot dengan bariernya. Bariernya ada dua, Mister, ada V barrier sama H barrier. Nah, itu kita bisa buat di sini. Nah, sekarang kita coba praktekkan dulu. Ini Mister close dulu. Oke, kok ke sini? Ini dia. Untuk membuat collide track-nya supaya dia selalu terdeteksi, maka kita buat di sini di dalam loop-nya. Taruh di bagian bawah sini. Nah, sebelum Mister masuk ke bagian bawah sini, nanti aja deh, biar nanti teman-teman kebayang kenapa kok variabel finish tadi harus muncul. Misalnya Mister mau buat yang collide track tadi ya, sprite, kita gunakan modul sprite-nya, kemudian kita panggil collide track. Kemudian apa yang mau kita collide-kan? Kalau di sini tadi kan kita menggunakan collide track-nya si player atau astronot dengan si barrier-nya misalnya ya. Berarti kalau di sini Mister ambil yang astronotnya sama barrier H. Sama barrier H image. Kita coba print. Lihat apa yang terjadi, hasilnya apa. Mister akan dekatkan si astronot ini sampai menyentuh barrier H. Mister akan coba running.
Ini di dalam loopnya ya, supaya nanti dia selalu mendeteksi. Lihat di sini. 0,00000, artinya apa? Dia tidak ada sentuhan apapun, tidak ada koneksi, tidak ada antara si player dengan si barrier hanya. Mister sekarang dekatkan. Ya. Berubah jadi 1. Jadi dia akan merubah dari 0 menjadi 1, bilangan biner. Kalau 0 dia nggak menyentuh, ya. Kalau dia menyentuh, maka dia jadi 1. Sama kayak true or false. Logiknya seperti itu. Jadi dalam dunia code itu bisa kita gunakan boolean, true or false, atau kita gunakan biner, 0, 1. Nah, lihat kalau kita sentuhkan ke yang vertikal. Apakah jadi 1? Enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya konsep di dalam pemrograman itu ya dia independen antara si spread satu dengan spread yang lain. Kecuali kalau kita buat dalam bentuk grup misalnya ya, dalam bentuk grup. Jadi kalau dalam bentuk grup kita cuma sebut satu aja grupnya, kemudian kita bisa langsung repetisi aja di for. Jadi kodenya semakin sedikit. Nah, gimana kalau kita mau buat yang ini juga tersentuh 1? Ya kita ganti astronotnya dengan barrier vertical image atau barrier V image. Tinggal kita copy aja. Sekarang kita coba tutup. Dan kita kopas di sini. Kita buat ini adalah yang V. Dan kita running. Sekarang kita coba sentuhkan ke yang vertikal ya. Nah, 1. Ya kan? 1, 1, 1, 1, 1. Terus sekarang yang ada ini. Kondisi si horizontalnya. Nah, kenapa ada 0 di situ? 0 di situ yang pertama itu terkait dengan yang vertikalnya. 0 yang satu yang selanjutnya, kalau ini kan ada 01, 01, 01, itu kondisi pada saat si vertikalnya ini tersentuh oleh si astronotnya. Kebayang nggak? Mister akan coba perjelas ya. Mister akan pakai literal string supaya teman-teman kebayang. Sprite ini dari V. Oke, kemudian Mister pakai literal string juga. Sorry. Oke, F ini dari H. Oke, lihat ya, ini yang H, ini yang V. Sekarang Mister coba running. Ntar di sini harusnya di bagian bawah ini ada 2 nih. Ya, ada VH, VH gitu ya. Sekarang Mister akan coba dekatkan. Kalau dia menyentuh yang V, maka yang V akan 1 nilainya. Gitu ya. V-nya nilainya 1. Kalau ini Mister stop. Lihat, yang V-nya selalu 1. Ya kan? Hanya 0. Itulah kenapa dia kayak ngeblink. Bukan dia error, enggak. Karena dia selalu menjalankan code-nya di dalam for loop-nya. Sehingga nanti seluruh code-nya kalau dia nggak menyentuh ya dia akan didefinisikan 0. Tapi kalau menyentuh didefinisikan 1. Dan dia akan sesuai dengan apa yang kita define. Kalau ini kan kebetulan tadi V, Mister merujuk ke bagian barrier yang V, mendekatkan ke situ, maka yang 1 ya V semua. Jadi kan dari atas juga V semua. Yang horizontalnya selalu 0. Nah, sekarang kita buat bagaimana kalau ini jadi salah satu syarat gamenya tuh berhenti. Nah, kalau ini langsung teman-teman buat conditional statement, ini Mister gak akan hapus ya, Mister cuman duplicate aja. Sekarang Mister akan buat suatu conditional statement. Jadi ini Mister pakai untuk conditional statement. If sprite, Mister hapus lagi. Kalau dia bernilai true, maka misalnya Mister nggak pakai finish nih, langsung Mister akhiri di sini. Run sama dengan false. Ini yang H ya, H image ya. Sekarang Mister coba running. Saat ini running, Mister arahkan ke bawah, yang terjadi adalah game langsung berhenti dan tutup juga close image-nya. Sorry, aplikasinya. Yang kita inginkan nggak sampai tutup image, nggak sampai tutup aplikasi, tapi gamenya cukup berhenti, nggak bisa kita kontrol lagi. Nah, itulah kenapa di dalam PowerPoint
kita menggunakan finish atau variabel bantu lain untuk menghentikan si loop-nya. Oke, loop-nya berhenti untuk melakukan tindakan apapun, melakukan event apapun. Baik itu yang bergerak kanan kiri dan sebagainya. Dia udah nggak akan lagi melakukan itu. Atau dia posisi update kalau dia ada enemy yang bergerak kanan kiri secara otomatis, dia juga akan berhenti. Jadi nanti di sini kita tambahkan. Perlu kita tambahkan satu alat bantu variabel. Misalnya if game over. Nah, game overnya ini kita define dulu kondisinya adalah true. Jadi kalau dia game over misalnya, maka dia game overnya, kalau game over, gamenya berhenti ya, berarti false. Kita buat false. Kita buat negasi ya. Nah, game over itu kita define di atas. Game sebelum loop ya. Kalau kita mau mendefine variabel, itu kita gunakan, yang nanti akan kita gunakan sebagai kontrol, kita gunakan yang di luar loop dulu. Game overnya false, dimana nanti ketika dia dikatakan false maka semuanya berhenti. True, maka semuanya berhenti. Kenapa di sini Mister negasi? Berarti artinya apa? Kalau gamenya itu tidak game over, tidak berhenti maksudnya, atau tidak kalah, maka ini akan selalu dikerjakan. Tapi kalau dia kalah, maka dia game overnya harus berhenti, gamenya harus berhenti karena game overnya menjadi true. Ya, kebayang ya? Jadi pada konsepnya adalah dengan menggunakan variabel game over, kita mau menghentikan animasi semuanya. Nah, pergerakan itu ada di sini nih. For A in event get. Oke ya, di sini ada type quit, kemudian di sini ada yang gerakannya. Si game over ini akan berhenti, di bagian bawahnya nggak akan dikerjakan, tapi kalau ini tetap dikerjakan, dia masih bisa bergerak si playernya. Jadi ini kita bisa duplikasi, kita bisa gerakkan dulu, kita bisa pindahkan. Nggak kita pindahkan semua ya, Mister mau pindahkan bagian bawahnya dulu. Jadi saat dia nggak game over, maka masuk. Yang akan kita lakukan adalah kita membutuhkan bagian pergerakan si playernya. Maka dia si player bisa bergerak. Sampai dia nanti ketemu game overnya jadi true. Sini true. True bisa. True. Maka gamenya berhenti dan player nggak bisa bergerak lagi. Kita cukup bisa menghentikan aplikasinya dengan menggunakan si quit-nya. Jadi ini kita modifikasi. Nggak lagi bersamaan dengan for a event get quit-nya, tipenya, tapi kita buat independen dari si get-nya yang atas. Oke. Jadi ada modifikasi di atas ini ya. Nah sekarang kita coba dulu. Satu dulu. Modifikasi yang kita lakukan. Ini tadi Mister nggak menambahkan tapi hanya memodifikasi. Yang ini Mister tambahkan. Penambahnya adalah ketika si sprite-nya astronaut ini menyentuh H-image maka game over. Nggak bisa bergerak lagi. Harusnya ya. Karena ini nggak akan dilakukan lagi. Karena game over dinilai true. Not true artinya false. Berarti si body code-nya di dalam if nggak akan dikerjakan. Yang akan dikerjakan hanya berhenti di sini aja. Warnanya hanya di sini aja. Ini aja nggak akan dikerjakan. Nah, sekarang Mister akan coba running. Ini masih bisa bergerak kan? Ke vertikalnya pun masih aman. Karena tidak kita define saat dia menyentuh vertikal yang game overnya itu jadi true. Dia menyentuh yang horizontal. Sekarang Mister akan ke bawah. Lihat. Nah, ini Mister udah nggak bisa jalan. Mister udah nggak bisa jalan. Karena syarat untuk bisa menjalankan si player, game overnya harus bernilai false. Jadi ini udah nggak bisa jalan. Jadi tapi aplikasinya nggak hilang. Nah itu gunanya game over atau gunanya finish yang ada di dalam PowerPoint tadi. Untuk menghentikan aplikasi gimana? Nah kita udah sediakan event ini untuk quit. Jadi kita perlu pencet dulu tombol ini baru quit. Nah. Oke, terbayang? Apa yang udah kita demonstrasikan terkait dengan collide track-nya? Jadi collide track itu bisa dipakai untuk apapun selama dia dalam bentuk sprite, mau dia enemy, mau dia itu final destination atau si rectangle-nya, si player-nya dan sebagainya yang akan muncul di dalam pygame kita itu bisa diinteraksikan. Sampai sini clear? Masih aman ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bentar, ada. Saya tidak bisa di run Mister. Oke, coba Mister run, Mister lihat.
Yang punya Hisham. Yang lainnya running dan sampai berhenti gamenya ya. Berhenti tapi tidak close aplikasi. Ya seperti tadi Mister contohkan. Coba Hisham dulu. Silakan di share screen. Yang lainnya kalau ada masalah, Juno, Yumna, dan Abel, boleh di share screen supaya nanti Mister bisa lihat. Gimana? Hisham udah bisa running atau belum? Masih bermasalah? Oke, Mister izin spotlight dulu ya Hisham ya, supaya kita bisa belajar bareng. Nggak bisa runningnya kenapa? Coba di running, di play, supaya Mister bisa ngelihat ininya. Apa itu namanya? Konsol lognya. Coba di running. Mana ini? Oh, hit gelap gitu ya? Terminalnya di close dulu, Hisham. Itu terminalnya kenapa nggak ada gambar tempat sampahnya ya? Coba diarahin ke bagian pojok kanan. Di ada tombol close itu Hisham, coba di close yang bagian terminalnya. Terlihat nggak? Oke. Di sebelah kanan, pojok kanan, bukan pojok kanan bawah juga sih, sebelah kanan. Nah, Mister contohin ya, yang di bagian sini. Mister lihatkan di sini. Nah, ini ada tombol close di sini. Ada kalau itu Hisham ada warna abu-abu, itu harusnya di sebelah kanan ada gambar tempat sampah. Ketemu? Tulisannya kill atau delete. Kalau ada muncul tempat sampah ini dihapus. Nah, kayak gini. Semuanya. Jadi ulang lagi. Running lagi. Dia akan otomatis keluar dulu, keluar lagi kok. Kalau udah di kill tadi semuanya, di reset istilahnya. Kemudian kita running lagi, nanti dia akan muncul lagi. Nah, ini. Harusnya cuma satu ya. Supaya Nggak ini. bisa, Mister. Nggak bisa. Mana coba lihat. Mister cek dulu. Nah, itu ada gambar tempat sampah itu, Isyam. Di terminalnya, coba ke bagian bawah. Mister bisa pakai annotate nggak sih? Nah, itu ada gambar tempat sampah, diklik. Coba. Itu dia tadi nggak running. Coba lagi running. Wait, ini lagi loading atau gimana nih? Nah, nggak gerak ya? Coba di ini aja Syam, dibuka lagi, di restart aplikasinya. Aplikasinya di restart, ditutup, habis itu di open lagi. Udah, Mister. Tadi udah saya coba. Sudah Saya coba coba kayak gitu lagi. juga? Nggak muncul? Iya, tadi saya coba nyoba-nyoba. Iya. Saya coba lagi aja ya, Mister. Ya, coba. Ini terminalnya wajib ada nih kalau nggak muncul terminalnya. Hisham nggak lagi buka banyak aplikasi? Enggak, Mister. Cuma VS Code sama ini, Chrome. Oke. Chrome Zoom ya. Harusnya aman sih. Untuk yang lain gimana? Apakah udah dicoba untuk running? Aman? Ini Mister coba close dulu deh. Close. Lah, nggak bisa di close juga. Oh, iya. Oke. Oke, sekiranya misalnya ada yang lagi masih bermasalah, coba di ini ditunjukkan ke Mister boleh? Selain Hisham. Ini, Mister. Sudah. Coba. Sekarang normal ada teksnya. Nah, oke, udah bisa ya.
Sekarang ini permasalahannya apa nih? Sprite collide rect di baris ke 71. Coba cek di baris ke 71. Kita scroll. Oke. Untuk menuliskan conditional if di baris loop itu penulisannya sama seperti urutannya itu kayak yang sejajar dengan baris 67 sama 68. Jadi jangan menjorok ke dalam 2 kali gitu, Hisham. Dikurangi 1 tab ke belakang. Yang game overnya pun juga sama, 1 tab. Oke, itu masih ada kelebihan spasi itu. Yang if-nya juga, if-nya betul-betul sejajar dengan yang ini, yang di baris ke 71. Sudah? Coba, ini belum sejajar nih. Kita coba if-nya sejajarin dengan print-nya. Oke. 1. Oke, coba di running lagi. Ini kita masih coba cek dulu ya, apakah if sprite-nya itu nanti dia bisa terdeteksi atau tidak. Sudah coba di running belum? Muncul nggak? Oh, ini belum nih. File name directory. Oh, oke, lagi di running. Nah, oke, udah jalan ya. Sudah jalan. Nah, sekarang kalau itu digerakkan, sebentar, ini nggak ada printnya. Nggak kelihatan dong kalau dia itu nyentuh atau enggak. Coba di print dulu, Hisham. Di baris ke 71 itu, di enter, kemudian di baris 72-nya, di dalam body code-nya if. Di dalam body code-nya if, tambahkan printnya terserah, kalimatnya apa. Masuk juga boleh. 1 tab ya, Hisham. Pastikan 1 tab. Oke. Itu 2 spasi deh kayaknya. 1 tab, 1 kali tab. Coba. 1 kali tab. Nah, di situ. Nah, kan game overnya itu kurang 1 spasi itu kayaknya. Print masuk misalnya. Supaya kelihatan ya. Dalam bentuk string. Masuk. M-nya kurang. Mouse. Oke, game overnya itu ditambahkan 1 spasi, itu belum 1 tab. Semuanya 1 tab ya. Nah, itu kelebihan 1 spasi. Harus lurus, harus lurus. Oke, sip. Sekarang coba di running. Kemudian arahkan si playernya itu ke barrier H-nya, ke yang horizontal. Silakan di running lagi. Yang tadi udah di stop. Apakah muncul masuknya? Nah, itu udah kelihatan ya, berubah ya. Nah, itu yang berubah 1. Nah, yang 1 itu adalah yang H. Karena kita ngedeteksi di baris ke-67 untuk sentuhan yang barrier H, 68 itu ya sentuhan barrier V. Oke, kebayang ya? Udah dapat ya? Nah, sekarang kalau bisa melihat di code-nya Mister menambahkan satu conditional lagi, satu conditional lagi untuk menghentikan ini, gamenya, game overnya. Supaya dia nggak bergerak lagi, nggak bisa digerakkan. Jadi ketika dia udah menyentuh si barrier H-nya, maka dia akan menghentikan gerakannya di sini. Kemudian dia akan membuat game overnya menjadi true. Sehingga nanti gamenya berhenti. Nggak akan lagi bisa bergerak. Nah, kalau Mister coba running nih, ini Mister pakai entire screen kan? Yang tadi Mister sampaikan. Nah, ini kan code-nya ya. Jadi Mister mau coba jelaskan sekali lagi. Ketika ini si playernya bergerak, itu berarti game overnya masih false. Ini kan, inisiasi false-nya di awal. False, artinya apa? Kalau not false berarti true. Jadi ini masih bisa dikerjakan. Dia mengerjakan apa? Mengerjakan pergerakan si player menggunakan event get. Ini kan, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian, selain itu, dia akan coba mendeteksi terus apakah sprite-nya ini yang astronot collide dengan si image yang barrier H-nya. Kalau iya, maka dia game overnya akan dirubah jadi true. Nah, sekarang Mister gerakkan ke kanan dulu nih, ke vertikal.
nggak ada masalah karena dia nggak ada seleksinya. Sekarang ke bawah dan terjadi. Nah, berhenti dia. Ini Mister udah pencet-pencet nggak bisa nih. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa mengerjakan yang ada di dalam code ini, yaitu pergerakan event si playernya. Dia hanya berhenti di bagian sini for a event quit-nya untuk close tombol ini sampai ke bawah, kemudian naik lagi ke atas dan seterusnya. Tapi di sini udah nggak bisa dikerjakan lagi. Mungkin sedikit bisa di close. Gitu. Oke, gimana? Kebayang? Nah, ini bisa juga ditaruh di sini sebenarnya. Kalau teman-teman mau rubah di sini. Tapi nanti draw-nya, kalau ini teman-teman mau taruh sini, draw-nya ini jangan ditaruh atas. Kalau ini draw-nya masih di atas, maka dia akan selalu diupdate di sini. Yang tadi kan yang kondisi pertama ya, cara pertama. Sekarang cara yang kedua, ini Mister akan balikkan lagi ke atas. Terkat. Mister taruh lagi di sini. Tapi yang bagian tipenya ya ini nggak usah lagi nggak usah dipakai lagi yang for-nya udah cukup di atas. Ini tadi Mister balikkan lagi ke posisi semula. Ini cara yang kedua nih. Kan kayak gini ya tadi ya. Ada quit, ada key down. Kalau ini mau di atas, tetap di atas, ininya ditaruh bawah. Draw-nya itu jangan ditaruh di atasnya game over. Jadi supaya si game over ini akan selalu update gambarnya kalau dia game overnya bernilai false. Jadi kalau ini di running lagi, ini ke bawah ya. Nah, ini udah nggak bisa lagi bergerak. Kenapa? Secara event, dia masih bisa aktif, tapi saat dia aktif pun, kondisi draw-nya itu dia udah nggak bisa dikerjakan lagi. Kenapa? Karena game overnya udah dalam bentuk false. Sama aja. Ini juga harus bisa diklik juga. Jadi kalau lagi nih, di running, nah ini kita tadi bisa pakai yang kondisi yang kalau udah end, selesai gamenya, atau enggak langsung di close boleh. Jadi sama, kondisi yang tadi sama yang kondisi sekarang. Bebas yang mana yang mau dipakai. Nah, biasanya kalau kita udah dapet yang seperti ini, kondisinya udah kita jadiin event gate-nya dari satu, ya ini biasanya udah kita gampangnya biarkanlah ini di atas. Nah, sekarang caranya supaya dia nggak bisa ngupdate bagian bawahnya, nggak bisa ngupdate bagian gambarnya, playernya, enemy-nya, dan sebagainya, kita buat masukkan ke dalam kondisi loop kita yang mengindikasikan bahwa gamenya ini sedang berjalan atau tidak. Jadi bebas mau pakai yang manapun jadi. Kalau teman-teman tadi bingung misalnya kenapa sih kok dipisah-pisah gitu kan, for-nya jadi dua, ya udah dibuat satu aja. Tapi ingat ininya harus dipindah ke bawah. Ada berbagai macam cara. Ini yang kemarin-kemarin Mister sebut kalau di dalam logiknya itu satu, yaitu tidak menggerakkan playernya. Kalau game over selesai, itu logiknya. Tapi implementasi code-nya bisa macam-macam. Contohnya ini. Oke, sampai sini gimana? Oh ya, Hisham tadi gimana? Udah clear? Sudah, Mister. Ada ya? Oke, Juno, Yumna, dan Abel bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau masih belum ada, nanti silakan diinterupsi. Sekarang Mister akan coba lanjutkan ya. Kita lihat lagi di bagian PowerPoint-nya. Setelah kita mempelajari terkait dengan rack-nya, kemudian ada menghentikan programnya, menghentikan aplikasinya, tapi belum menutup programnya ya, masih programnya masih jalan. Nah, ini kita gunakan layar akhirnya. Tadi ada dua pilihan ya, mau pakai label atau mau pakai si apa nih, gambar win gitu misalnya. Kalau pakai gambar win ya udah kita pakai yang kelas kita aja, yang pakai game sprite. Kita gunakan yang di bagian image ya, kalau nggak salah ya, di property image itu kan udah di transform scale dan semuanya ya. Jadi kita tinggal draw aja selesai. Jadi kita bleed di sini selesai. Jadi kalau misalnya nih kita buat dalam bentuk gambar, kita coba search gambar win. Gambar pemenang.
Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini silakan teman-teman cari, boleh pakai apapun. Kita langsung save ini saja. Misalnya save image as win download. Kemudian sama caranya, teman-teman bisa drag and drop. Drag. Oke, drag. Masukkan, belum dibuka explorernya. Jangan lupa dibuka dulu ya. Oke, nah ini udah masuk ya win kita. Nah, ini win-nya kita langsung pakai sebagai penutup layarnya saat kita game over misalnya ya. Jadi kita pakai game sprite. Misalnya di sini adalah image win. Kita kasih nama win sama dengan game sprite. Kemudian ini kita copy seluruh path-nya. Karena kita butuh path-nya ya, path-nya si gambarnya WinJPG. Kemudian ukurannya berapa? Samakan dengan background. 700, 500 dan dimulai dari XY-nya itu 0,0. Nah, ketika ini udah seperti ini, tinggal kita bleed. Bleed-nya kita pakai apa? Pakai draw. Ini kan udah ada window bleed nih. Kita tinggal panggil di sini. Saat ini game over-nya true, kemudian kita bleed di sini. Apa tadi? Win.draw. Sekarang kalau kita arahkan nih misalnya, kita coba running lagi. Kemudian kita arahkan ke bawah. Terjadi adalah winner. Selesai. Bukan winner, harusnya kalah ya. Lose. Kalau mau pakai gambar. Nah, tapi kalau mau pakai yang label, nah teman-teman bisa pakai yang ada di face clicker. Ya, teman-teman coba mengeksplorasi. Bisa mau pakai label atau gabungan semuanya. Mau pakai label, pakai gambar, silakan. Boleh, semuanya boleh. Nah, ini untuk yang kalau menyentuh barrier high image-nya. Tapi harusnya bukan win dong. Gambar kalah ya. Gambar kekalahan. Oke, ini aja kita pakai. Misalnya copy image. Bukan copy image. Save image as. Teman-teman boleh ya pakai yang manapun. Jadi ini hanya untuk sebagai pembelajaran kita bebas. Nah, ini loose-nya Mister tarik, ambil ke sini, taruh sini. Nah, jadi ada dua, pakai yang win sama satunya lagi Mister copy, kita taruh di sini loose. Ini pakai yang loose-nya mana? Loose. Ini dia. Ini sama ekstensinya juga di ini ya teman-teman ya, dipakai, di copy semuanya. Pastikan sama ekstensinya sama semuanya. Nah, kalau dia di sini berarti harusnya loose ya, loose, draw. Nah, dengan cara yang sama kita bisa gunakan yang barrier H image dan V image-nya. Kita tinggal buat lagi, di copy, kemudian di paste, atau caranya yang lain lagi kita gunakan OR. Jadi ini kita copy sprite-nya, kemudian kita buat OR, tapi sekarang kita ganti jadi V. Jadi dua-duanya akan kedeteksi di sini nanti. Mau dia yang H atau yang V, maka dia akan game over. Kita running. Nah, game over. Atau misalnya ini pakai yang H. Kita sentuhkan ke yang H. Selesai. Ini udah nggak bisa bergerak lagi dan gambarnya sudah stop di sini. Teman-teman bisa tambahkan tulisan lose, win, itu juga boleh. Ya, boleh. Silakan bereksplorasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian PowerPoint kita. Ini gambarnya kita close dulu. Sekarang, nah ini untuk yang ini ya, aturan kalau kita mau pakai tulisan sama persis seperti yang di Pygame Face Clicker kita. Jadi teman-teman bisa pakai kelas baru, label.
atau mau ngambil langsung di bagian ininya, font, sysfont sampai rendernya juga boleh. Tapi kalau Mister menyarankan kalau mau bereksplorasi, kita udah belajar kelas, silakan bentuk dalam kelas. Supaya nanti teman-teman bisa lebih paham mengenai bagaimana cara bentuk dalam kelasnya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke bagian grup sprite-nya. Nah, ini tabrakan tadi, collide-nya. Kalau tadi collide-nya kita masih menggunakan apa tadi ya? Collide track ya namanya ya. Kita lihat di sini kita gunakan apa? Nah, ini ya collide track. Collide track itu hanya satu. Jadi kalau ketemu A sama B langsung di collide track itu bisa. Tapi kalau pertanyaannya misalnya nih wall-nya itu atau barriernya ada banyak, ada 4, ada 5. Kalau kita buat OR, kebayang ya sepanjang apa code kita. Nah, itu ada satu lagi code yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan si barriernya. Jadi kalau barriernya ada 2 ya, close dulu explore-nya. Nah, barriernya ada 2, kita bisa kelompokkan ini barriernya. Nggak jadi satu-satu. Jadi satu dalam bentuk list. Caranya dengan apa? Mana tadi? Dengan menggunakan sprite group. Jadi kita buat barriers, kemudian kita buat dalam bentuk group. Setelah itu kita tambahkan barrier itu dengan wall yang udah kita buat. Sekarang kita coba praktekkan dulu yang di bagian grupnya dulu dan menambahkannya. Jadi kita kembali ke bagian atas, ini dinding kita. Misalnya kita kasih nama barriers. Yang artinya banyak ya isinya. Kemudian kita panggil modul sprite dan kita masukkan ke dalam grup sprite. Jadi barriers ini kita definisikan sebagai objek grup sprite-nya. Bagaimana menambahkan barrier H dan V ini ke dalam barriers? Kita cukup ketikkan lagi barriers. Kalau biasanya dalam list kita pakai append, nah ini kita pakai add. Add-nya apa? Masukkan aja ini variabelnya ini. Add H, kemudian kita copy lagi, add yang V. Jadi kalau ini kita cek isi barrier ini ada 2, objek 1 dan objek 2. Kita lihat ya, harusnya dalam bentuk objek ya dia, barrier. Supaya teman-teman terbayang nih apa yang kita lakukan di sini. Lihat di bagian konsolnya ya. Ups. Barrier H image, oh iya. Barrier H image-nya harusnya di atasnya. Oke, jadi kita jadiin satu ya. Semuanya dalam bentuk list barrier. Sekarang kita coba running dulu. Stop. Aduh, kebanyakan. Nggak kelihatan. Nah ini ya, kelihatan ya. Ada grup 2 sprite. Ada 2 objek. Itu isinya apa? Ya barrier V sama barrier H-nya. Jadi kita dikelompokkan dalam list barriers. Sorry, group sprite. Jadi ada 2 sprite ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencoba untuk supaya dia jadi langsung nggak perlu di-define satu persatu. Ini kan tadi udah kita tambahkan ya ke dalam barrier kita. Kemudian nanti kita coba cek bagaimana sih dia nanti akhirnya bisa langsung kena semuanya. Kita gunakan yang tadi di atas ini tadi apa tadi? Sprite collide. Mana? Oh belum. Bagian bawah. Nah ini dia. Sprite collide. Jadi ini nanti akan langsung memberikan fungsi kepada masing-masing isi dari list barriernya. Supaya nanti dia kalau terlihat tersentuh dengan si player, maka dia akan langsung mengembalikan nilai false. 1 aja kena, maka dia akan mengembalikan nilai false atau 0 dan 1. Nah, false yang di bagian belakang ini bukan artian tadi yang Mister sampaikan kalau dia kena false, kalau dia nggak kena jadinya true. Bukan, false ini mengindikasikan bahwa ketika dia di setting false, maka barriernya itu nggak akan hilang. Tetap muncul di situ. Tapi kalau di setting true, ketika dia bersentuhan dengan yang V misalnya, maka V-nya hilang. Game-nya game over. Jadi gitu ya. Nanti kita coba praktekkan. Sekarang kita buat dulu. Tadi udah kita buat sprite grupnya. Sekarang kita pakai sprite grupnya untuk
dimodifikasi menjadi sprite collide ke playernya. Sekarang Mister kembali ke sini. Tadi udah siap ya sprite group kita. Nah, ini Mister komen aja. Nah, sekarang yang awalnya tadi kita satu per satu, Mister buat jadi satu aja. If sprite dot sprite collide. Kemudian apa yang mau kita collide kan? Kan tadi kan nih ya, astronaut nih ya. Astronaut dengan apa? Dengan barriersnya. Barriersnya. Kenapa barriers bisa langsung dimasukkan ke sini? Karena dia udah menjadi kumpulan sprite. Selanjutnya apa? Karakteristik atau behavior yang harus kita set ke dalam barriersnya. Kalau barriersnya itu di set false, maka barriersnya tetap muncul. Tapi kalau barriersnya di set true, maka barriers yang tersentuh oleh astronot akan hilang. Oke, nah sekarang kita coba cek yang true dulu, biar kebayang. Kita print dulu, jangan kita langsung stop. Ini kita komen dulu. Sebelum kita stop, nah, supaya teman-teman paham maksud true dan false-nya. Kena. Sekarang Mister running. Ini barrier H dan V dan H udah masuk ke dalam list barrier spread. Sekarang Mister masuk ke bagian bawah dulu. Lihat ya. Ini yang kondisi barrier untuk yang bawah. Ini ada tulisan kena itu. Ini. Bentar. Gak terlalu kelihatan ya karena dia ini kita matiin dulu aja deh. Kita matiin dulu, kita komen supaya nggak terlalu muncul. Jadi kita nanti bisa fokus ke sini ya, print kenanya. Kok masih muncul? Wait, ini printnya ada yang muncul lagi. Oh, sebentar. Ini kita buat komen dulu. Oke. Print-printnya kita hilangkan dulu supaya kita bisa melihat bagian bawahnya. Nah, ini ya, lihat ya di sini. Apakah dia masih kedeteksi kena? Ya, kena ya. Kalau yang kanan, nah kena juga. Jadi, kita nggak perlu lagi mendefine satu per satu. Sekarang kita coba dia menggunakan yang false. Apakah ada perbedaan? Harusnya ada ya. Oh, dia ini. Oh, perbedaannya dia selalu terdeteksi terus. Oke. Jadi kita sekarang yang awalnya dia menggunakan OR, sekarang kita bisa buat dalam satu baris code. Dan dia nggak terlalu panjang seperti ini. Dan ini bayangkan kalau ini misalnya ada 10 atau 5 barrier. Nah, itu nanti kita akan code satu persatu. Tapi kalau ini kita cukup panggil list sprite-nya, kemudian kita pastikan dia collide dengan si astronot dan sebagainya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian sini lagi, ke bagian PowerPoint-nya. Nah, ini untuk for, oke. Nah, ini sekarang bagaimana kalau kita menggerakkan si playernya tadi. Kalau tadi langsung game over, misalnya kita buat jangan langsung game over, tapi kembali ke posisi semula. Ini posisinya bisa macam-macam, mau pakai yang posisi semula, atau dia nggak bisa melewati dan sebagainya, berhenti tapi mepet aja. Nah, sekarang kita coba berbeda dengan yang ada di sini, supaya lebih mendapatkan gambaran teman-teman bahwa itu bisa diisi apapun. Nah, sekarang Mister akan coba balik ke sini lagi. Kalau tadi kita hanya memunculkan kena dan langsung game over, sekarang kita buat posisinya, kondisinya, pada saat dia itu melakukan pergerakannya si astronot itu kena ke bagian barriernya, maka astronotnya harus berpindah. Kita kasih image print kenanya, kemudian kita panggil astronotnya, kemudian kita set rack-nya. Tadi kan kita punya rack ya.
masing-masing sprite, masing-masing objek sprite kita udah setup rack-nya. Kita setup rack-nya sama seperti posisi awal. Rack-nya si astronot kita lihat di sini. Posisinya itu nih ya. XY-nya ini ya. Coba cek dulu. Paling terakhir kan? Ya, 100 sama 10. Berarti rack X-nya itu 100 misalnya. Astronot rack Y-nya 10. Jadi nggak langsung game over ya teman-teman ya. Cuman dia kembali ke posisi semula. Nah, kalau kita running, lihat yang terjadi. Ting. Ya kan? Dia kembali lagi posisi semula ya. Jadi dia nggak langsung game over, tapi masih bisa bergerak. Nah, variasi seperti ini teman-teman bebas, mau eksplorasi, mau langsung game over boleh, mau langsung mau dikembalikan lagi ke posisi semula boleh. Sehingga nanti gamenya nggak langsung tiba-tiba kalah, tiba-tiba menang gitu ya. Jadi lebih seru lagi, silakan dikreasikan. Nah, sekarang kita mau coba tambahkan beberapa musuh dan satu tujuan dari si astronotnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk penambahannya sebenarnya sama code yang kita pakai. Kita tinggal copy-copy aja. Jadi kalau ini tadi dindingnya udah ada, kemudian ini ada playernya, sekarang kita buat si tujuannya dulu. Tujuan. Yang pertama kita kasih nama Earth, seperti nama ininya, nama kita pakai game sprite. Nama backgroundnya di sini tadi namanya Earth ya. Mana Earth? Ini dia. Copy. Close. Kemudian kita taruh sini. Kemudian ukurannya kita buat sama aja, 80, 80. Misalnya dia ada di pojok kanan bawah, berarti harusnya kalau semakin ke kanan mendekati nilai 500-nya. Misalnya kita buat 400. Kemudian tingginya kalau makin ke bawah kanannya, maka dia misalnya dibuat jadi 600 deh. 600,400. Ukurannya apa aja nih? Path, width, height. Sama XY. Path, width, height. Oke, berarti ini harusnya kembali di sini. Path, width, height. Oke, pas ya. Sekarang kita draw. Earth.draw. Coba running. Nah, dengan cara yang sama nanti teman-teman coba buat yang enemy-nya. Sekarang enemy-nya misalnya kita copy aja dari sini. Enemy moon, kita ganti moon. Betul moon ya? Betul moon. Kemudian kita kopas star, kita ganti star juga sama starnya PNG. Yes. Nah, sekarang kita buat dia agak ke atas ya. Kalau tadi kan posisinya di bagian bawah, moonnya misalnya menutupi si jalannya. Kita buat height-nya jadi 100 kali ya cukup. Kalau starnya ini kita buat nutupin jalan apa ya? Oke, kita coba running dulu. Apakah posisinya udah pas belum? Oh iya, belum kita draw. Nanti rencananya ada enemy di sini, ya kan? Sama ada enemy di sini, misalnya ya. Kita buat seperti itu. Kita belum draw di bagian bawahnya. Ingat drawnya selalu ada di bawah not game over-nya ya. Jangan sampai ada di atasnya. Kalau ada di atasnya, nanti ketika dia game over, musuhnya masih bisa bergerak. Draw, kemudian yang ini enemy-nya satunya lagi star.
dot draw. Oke, ya di sini udah benar ya. Udah cukup. Nanti kita bisa menggerakkan dia ke kanan kiri, kemudian startnya dia ada di sebelahnya si player misalnya. Atau disamakan aja posisinya player, tapi playernya akan kita geser. Player, mana player? Player. India. 80, 100, 100. Sip. Nah, playernya yang awalnya 100, sekarang kita turunkan jadi 400. Ini kita running. Kita posisikan dulu semuanya. Nah, di sini ya. Jadi nanti ini bisa bergerak atas bawah, kalau ini ke kiri kanan. Kita buat otomasi. Jadi nggak perlu lagi dikontrol. Yang dikontrol hanya playernya saja. Nah, untuk membuat kontrol itu, yang awalnya kita pakai game sprite. Nah, sekarang kita coba buat turunannya. Jadi satu lagi nih. Kita buat turunan kelas. Kelasnya kelas enemy. Dimana nanti ini kelasnya akan berisi beberapa hal. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan Mister ini. Kita akan buat pergerakan vertikal dan pergerakan si horizontal di dalam kelasnya. Dimana kelas enemy ini, karena kita udah punya game sprite, kita bisa pakai game sprite-nya sebagai kelas parent kita. Kelas enemy, nanti kita akan pakai kelas enemy-nya di bagian moon dan star-nya ya. Game sprite. Kemudian kita buat init-nya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah self-nya, propertinya kita pastikan seluruhnya didapat dari parent dulu. Init add, kita ini copy. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi terkait dengan speed-nya. Mirip seperti player, tapi metodenya dia berbeda. Kalau player, dia pakai tombol kanan kiri. Kalau yang enemy, nanti kita nggak pakai tombol kanan kiri, tapi dia otomasi pergerakannya. Self.speed. Kemudian sekarang metodenya untuk yang vertikal. Self. Kita pastikan kita akses dulu self rect-nya, karena kalau kita mau bergerak vertikal berarti kita butuh koordinat Y-nya. Ditambahkan dengan menggunakan self speed-nya yang udah kita define. Di sini ya, di properti ini kita pakai self speed-nya. Kita assign ke dalam parameter sebagai variabel lokalnya. Kemudian setelah kita assign, kita buat metode vertikalnya, dia udah bergerak sesuai dengan penambahan speed-nya. Kita kasih batas if misalnya self dot rect y-nya itu sudah melebihi dari misalnya kalau dia 80, oke 80 aja, atau or self dot rect y-nya ini titik ya, kok spasi, lebih, ini bukan lebih dari, lebih kecil dari 80, atau ini lebih dari misalnya 200, supaya nggak terlalu ke bawah ya. Nanti kan ada bariernya soalnya, kita cek dulu nanti apakah berhasil atau tidak ukurannya. Maka self.speed-nya kita buat berbalik arah dengan menggunakan tanda perkalian minus. Kali sama dengan minus 1. Jadi dikali minus 1. Speed-nya jadi berbalik arah. Yang awalnya nambah, sekarang jadi mengurangi. Cara yang sama untuk yang horizontalnya, cuman perbedaannya ada di bagian rect-nya. Rect-nya dari X menjadi Y, dari Y menjadi X. Nah, kalau tadi X-nya itu kan kita mulainya dari 400 tadi ya. Berarti kalau dia lebih besar dari 401 misalnya, kemudian X-nya lebih kecil dari
200, maka self speednya diganti menjadi -1. Sama, alurnya sama, mirip. Nah sekarang kita yang awalnya tadi si enemy-nya menggunakan game sprite, ini kita ganti menjadi kelas enemy. Jadi pergantiannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Step by stepnya teman-teman bisa tentukan sendiri. Kemudian ini kita tambahkan dulu. Misalnya tambahkan speednya itu 7. Satunya lagi 5. Dan kita draw. Oke, draw dan jangan lupa dibuat memanggil star dot yang star tadi sebelah kanan ya. Berarti yang horizontal kita panggil. Kemudian kalau yang moon-nya kita buat yang vertikal. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil bergerak? Wait, ada yang 7 were given. 1, 2, 3, 4, 5. Moon enemy. Oh, ada di sini. Baris ke moon-nya. Nah, ini dia. Kita coba cek ya. Ini ada path, width. Oke. Oh. X-nya, speed-nya masih belum ya. Oh, ini dia. Speed-nya ini harusnya ada di dalam parameternya. Sini, ya ini speed-nya tidak di dalam supernya. Ingat, super itu mendapatkan seluruh properti dari parent-nya. Parent kita apa? Game sprite. Game sprite itu punya properti ini. Jadi XY. Sementara speed itu adalah define dari inisiator kita. Tadi Mister salah memasukkan di sini nih. Kenapa itu jadi error? Sekarang kita coba running lagi. Oke, horizontal nggak? Oh, astagfirullah. Ini belum kita ganti. Vertikal dan horizontal udah pas. Yang bawahnya horizontal, vertikal. Oke, harusnya udah oke. Nah, ini ya. Oh, kebalik. Sorry. Moon-nya itu yang di sebelah kanan, harusnya vertikal ya. Kalau bintangnya ini yang di sebelah bawah, atas bawah. Ini vertikal, horizontal. Moon horizontal. Horizontal, startnya vertikal. Oke, sekarang posisi vertikalnya tadi sudah benar ya? Ada vertikal dan horizontal ya. Ini X 280 sama 200 lebih kecil. Oke. Kita coba nih. Nah, ini ya udah bisa bergerak ya. Nah, cuman bagian ininya nih. Ini moon-nya kenapa kok dia ada di situ? Moon, kita coba cek. Moon-nya itu ada di tambahan sini. Oke, horizontalnya dia nggak bergerak ke kanan kiri. Horizontal. Self speed-nya. Oke, jika rect-nya lebih kecil daripada 200, X-nya 401. Oke, sekarang posisi star-nya moon-nya ada di 600 dan salah ini. Width X-nya 80, 60, 100 sama satu lagi path width XY 600 sama 100. Yang kita jadikan patokan untuk moon adalah yang bagian 600-nya. 600-nya itu dia lebih kecil. Oh. Ya. Ini harusnya 650 misalnya.
600. 10 aja deh. Itu kenapa dia jadi bergetar ya, karena dia melebihi dari ini, dari awalnya udah 600 ya. Jadi dia nggak bisa lagi lebih dari reg X-nya. Oke, kalau ini 7, ini kita buat speednya jadi rendah aja deh. 2. Ups, sudah ada. Belum di close. Nah, ada kelihatan ya pergerakannya. Nah, ini kelebihan. Nah, nanti teman-teman bisa atur nih. Kalau ini udah kelihatan nih pergerakannya. Tadi kenapa kok dia bergetar? Karena posisinya udah 600. Nah, sementara kita tadi ngasih batasan 400. Nah, kalau ini 200-nya ada di sini misalnya nih. Nah, kita misalnya dibuat jadi dari berapa tadi horizontalnya 600, misalnya ini jadi 400 deh. Coba. Nah, kita stop. Kemudian ini lebih kecil daripada 10 misalnya. Supaya bisa lebih tinggi lagi. Nah, kayak gini kan. Jadi nanti kita bisa membuat ini melewati misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau ini masih bisa ini ya, tembus ya. Nah, ini teman-teman silahkan lanjutkan. Ketika dia collide dengan si player, maka dia harus game over. Sekarang harus game over. Kalau yang di bagian bintangnya sama moonnya ya. Tapi kalau yang di bagian ini, bagian barrier, nah ini barriernya masih ke atas nih. Harusnya ke bagian bawah sini ya. Jadi dibuat reset ke bagian bawah. Tadi reset bawahnya tadi untuk yang di astronot itu ini koordinatnya ya. 100 sama 400. Kita setup dulu. X, Y. 100, X-nya, Y-nya 400. Oke. Nanti dia akan ke bawah ya. Harusnya. Kemudian tadi di bagian bintangnya kurang ke bawah dikit. Vertikal ragnya. 130. Nah, ini. Nah, cukup ya. Jadi nggak bisa kelewat lagi nih. Oke. Nah, sekarang tadi selanjutnya adalah kita membuat yang di bagian collide track-nya ini. Nah, sebelum masuk ke collide track, sekarang kita coba cek dulu. Apakah ada yang tertinggal atau belum nih? Selain ini. Kita kembali ke PowerPoint-nya dulu. Gerakan vertikalnya udah. Atau masih. Oke. Udah selesai. Nah, berarti karena ini udah selesai, maka tadi terkait dengan code yang mirip seperti dia collide track dengan enemy, kemudian dia harus posisinya game over dan sebagainya, silahkan ditambahkan dalam code-nya ini di bagian mana, kemudian nanti harusnya pada saat itu menyentuh enemy, maka dia harus game over. Ini Mister nggak akan komen, nggak akan hapus komen-komennya, teman-teman bisa based on ini, silakan dikerjakan satu tugasnya tadi, menambahkan code untuk membuat game over pada saat menerima atau menyentuh si enemy-nya, mau itu bulan ataupun si bintangnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Mister pindah ke sini dulu sebentar. Ganti ke window labirinnya. Untuk di bagian gambarnya teman-teman boleh download dari manapun, dari Google juga boleh, dari apa yang udah teman-teman susun dari awal juga gak ada masalah. Kalau punya gambar sendiri silakan. Oke, untuk Abel, Yumna, Hisham, dan Juno, ada yang mau ditanyakan? Juno sudah? Oh, Juno sudah. Gimana? Clear? Beberapa materi aman ya? Oke, jadi tugasnya satu bagi teman-teman, tambahkan terkait dengan bagaimana posisi game overnya bekerja. Kalau ini kan nggak ada game overnya nih, dia masih harus kembali, astronotnya tuh kalau menyentuh si barriernya, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, sekarang tambahkan game overnya, sama seperti tadi. Boleh menambahkan pakai label, boleh menambahkan pakai image yang tadi Mister contohkan juga boleh. Nah, nanti minggu depan kita coba running ya, masing-masing dari teman-teman semuanya. Abel, Yumna, Hisham, sama Juno nanti Mister akan coba share lagi tugasnya di grup supaya teman-teman bisa mengerjakan.
Oke, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi kita udah belajar terkait dengan hal-hal baru mengenai collide. Jadi collide itu bisa ada dua, ada collide point yang berdasarkan koordinat, yang satunya lagi collide track berdasarkan sentuhan antar rectangle yang terjadi di antar sprite. Nah, kita bisa gunakan sprite untuk menggabungkan beberapa sprite di dalam game kita, dimana nanti itu kita bisa buat dalam bentuk grup, kemudian kita add masing-masingnya menjadi list grup sprite-nya. Dan kemudahan kalau kita gunakan sprite itu, kita nggak perlu lagi melakukan seleksi seperti yang Mister contohkan ini, yang di baris ke 110. Jadi kita satu-satu nih, astronot dengan barrier 1, astronot dengan barrier 2, dan seterusnya. Kita cukup sebutkan nama listnya, kemudian kita gunakan fungsi sprite collide. Dan beberapa metode yang udah kita coba buat, itu nanti silahkan diimprovisasi lagi, boleh dieksplorasi lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup, jangan sungkan untuk bertanya, atau mau langsung ke bagian ke private message ke Mister juga boleh. Oke, dan di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup? Gak ada? Aman? Aman, Mister. Aman ya? Oke, mantap. Oke, kalau nggak ada, Mister tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar mengenai modul 6 lesson 3 untuk melanjutkan maze game kita di part kedua. Di minggu depan kita akan melanjutkan part game lagi di maze lagi di part ketiganya, dan Mister tunggu untuk improvisasi atau eksplorasi teman-teman terkait dengan apa yang sudah teman-teman buat sampai sejauh ini di minggu kedua. Terima kasih, kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Malam, Mister. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama-sama, Yumna.